بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Tabrani, Masya Allah. Apa kabar Raden? Baik, Alhamdulillah. Dong sehat. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Siapa? Murid. Oh, Murid. Oh, Haji. Siapa nama antum? Nurdin Oh, Nurdin. Insya Allah. Dari mana, Ustaz? dari Simpruk. Oh, Simpruk ya? Oh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiap hari pagi rajin baca Quran. Ya, sebenarnya nggak rajin, tapi diusahakan untuk mengisi dan mendawamkan bagaimana habis subuh kita baca Quran, gitu Pak Ustadz. Bagus. Kan itu juga sarannya Pak Ustadz Iya, tuh betul. waktu dulu Iya. ke saya Pak Ustadz. Ya bagus namanya diamalkan. Betul Pak Ustadz. Ilmu yang perempuan begitu, Iya. dikiri diamalkan. Betul Pak Ustadz. Gitu. Memang ada satu hadis mengatakan bahwa untuk kita semua juga ya, Nurdin, mohon maaf, ini memang kalau habis subuh disarankan untuk tidak tidur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang tidur habis subuh, karena memang dikaji dalam kesehatan itu memang mengganggu pernafasan yang ada di organ paru-paru dan juga untuk jantung. Ya gitu, makanya sebaiknya kita mengisi waktu kita dengan membaca Quran dan berzikir bertasbih. Kamu gitu Pak Ustadz ya? Betul. Waduh, mohon maaf jadi kita ngajarin. Gimana Pak Ustadz? Iya. Ulang Din, air doain. Baik, Pak Ustaz. Iya, masih. Nurdin, teh ya? Insyaallah teh kalau ada ya. Yalah. Gimana nih Pak Ustadz? Kondisi di sekolah atau di tempat pengajian dengan adanya wabah Covid ini gimana? Antum tetap mengajar atau gimana? Ya ini karena ada kebijakan dari pemerintah di mana sekolah ada supaya belajar jarak jauh. Jarak jauh ya? Jadi murid dirumahkan itu belajar jarak jauh. Murid dimurahkan. Guru tetap melayani anak-anak. Jadi bukan libur, tapi tetap online ajar anak-anak. Kemudian saya lihat juga karyawan kerja dari rumah juga gitu. Oh iya. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah kebijakan itu udah bisa menjamin untuk berhentinya virus COVID itu ya? Ya. Oh jadi Pak Ustadz Tabrani mau bertanya tentang apakah sudah jadi jaminan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini ya, tentang bagaimana peliburan sekolah, ya tempat keagamaan, masjid, ya tempat sekolah itu dengan kondisi murid belajar di rumah, sudah jadi jaminan apakah wabah ini bisa berhenti ya? Wabah COVID. Oke. Jadi gini Pak Ustadz, kita bicara wabah COVID itu memang unpredictable. Unpredictable artinya tidak bisa diprediksi. Memang cara kerja virus ini khas dia, yang khusus COVID ya. Jadi khasnya apa? Jadi memang dia bekerja di dalam tubuh itu ketika memang tubuh itu mengalami penurunan daya tahan tubuh. Jadi kalau seandainya kita berandai tubuh kita yang memang kondisi imunitas kita turun ya, sementara kita dirumahkan baik dari sekolah atau belajar ya atau yang kerja, itu sesungguhnya tidak menjamin. Karena kalau misal seandainya daya tahan tubuh kita turun dan sementara kita pernah bertemu atau bersentuhan dengan orang-orang yang pernah terinfeksi COVID-19, otomatis itu bisa mengalami penularan. Nah, tetapi mesti Pak Ustadz tahu, Pak Ustadz Tabrani, bahwa memang kebijakan ini pemerintah memang untuk pencegahan. Jadi gini, wabah itu bisa berhenti kalau memang si virus ini, jadi sifat ini ketika menular Pak Ustadz. Jadi misalkan contoh ada penderita A, dia sudah kena positif COVID, tapi sebenarnya nggak tahu, tapi dia ada demam, batuk pilek ya, dan gejala pusing dan sebagainya ya. Itu selama 3 hari misalnya, terus dia ke rumah sakit, ternyata dia positif COVID. Ya, ketika dia positif COVID, maka perlu ada satu pemahaman, berarti dia harus diisolasi. Ya, entah diisolasi di rumah sakit atau di rumah. Nah, kalau seandainya berandai
kontak penyebarannya dengan cara adalah virus COVID-19 itu butuh inang. Butuh inang itu berarti butuh makhluk hidup yang dia bisa masuk bersarang. Jadi kalau misalnya dia batuk langsung dia tertular masuk ke dalam, jadi inangnya nih kita nih tertular. Masuknya 1000, kalau dia udah reproduksi atau mengalami dengan replikasi dia jadi bisa 1 juta atau 100 juta. Nah itu yang berbahaya. Nah untuk supaya tidak mengalami penyebaran maka dia harus diputus rantainya supaya dia yaitu dengan cara pencegahannya itu tadi ada aturan pemerintah yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi sebenarnya itu untuk membatasi. Tetapi kalau Pak Ustadz nanya bahwa apakah ini dengan pemerintah mengaturkan ini dengan dirumahkan, apakah bisa wajib berhenti? Wah itu tidak bisa ada jaminan. Jadi pemerintah sendiri tidak bisa memberikan sebuah kepastian ini akan cuma kalau penyebarannya ditahan, dikurangi dengan tidak adanya kontak gitu ya, otomatis si virus ini tidak punya tempat lagi untuk dia bisa berkembang. Maka otomatis dengan tidak berkembangnya virus itu atau mengalami virus itu nanti mengalami kematian secara alami ketika di alam dia, ya kalau obat tidak ada, obat dan vaksin hari ini tidak ada yang bisa membunuh virus itu, yang ada melemahkan gitu. Begitu Pak Ustaz. Jadi intinya itu pemerintah memberi pencegahannya. Pencegahan itu lebih baik daripada penyembuhan ya. Betul. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pengobatan. Ya, jadi itu lebih baik dia. Memang prinsipnya semua penyakit adalah kita lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan. Oh iya. Ya gitu. Ya kan di kita dulu kan sama-sama Pak Ustadz tadi pernah memberitahu ke saya bahwa Pak Dokter, kalau misalkan kita nggak mau masuk neraka, maka amalkan perintah Allah dan Rasulnya. Itu betul kan? Itu sebenarnya bentuk pencegahan. Iya betul. Nah, Pak Ustadz ngomong gitu kan di sini saya waktu itu kan. Iya. Nah, karena saya waktu itu bilang, Pak Ustadz, kalau memang mau nggak sakit, pencegahannya adalah memperbaiki daya tahan tubuh. Bagaimana imunitas kita tahan dengan makan kita yang bagus, bergizi, ya bukan bergizi yang murah, cari bisa sayuran, buah-buahan. Lalu kita yang kedua kita olahraga. Yang ketiga juga Pak Ustadz mesti karena ngajar ya, banyak tempat diajar kan. Jadi tingkat stres tinggi nih kadang-kadang kan. Lihat murid-murid, ngomong-ngomong tadi muridnya pintar nggak tuh? Pintar ya. Oh pintar ya? Iya. Oh ya alhamdulillah gitu ya. Dan dia ini sama guru patuh ya. Patuh ya? Waduh, Masya Allah. Hanya alhamdulillah ilmunya bermanfaat ini. Ini kayaknya siapa? Nurdin ya? Nurdin asalnya dari Jawa Barat kayaknya. Benar, pakai ini? Benar? Waduh, Masya Allah. Tiasa Sundanya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi kita lanjutkan tadi ya. Jadi pencegahan itu lebih baik Pak Ustaz. Iya. Ya, makanya untuk itu nanti bisa sampaikan juga pada murid-murid, kepada mereka untuk mereka harus bagaimana hidup bersih, sehat makanan, sehat hidup mereka gitu. Jadi kalau ada murid-murid yang nakal, maaf ya, yang merokok, diingatkan baik itu jangan merokok. Karena ini kalau udah hidup yang tidak sehat, merokok, narkoba, apalagi mereka suka, maaf ya, Pak Ustaz kan tahu kan remaja-remaja sekarang kan pergaulan mereka, iya, betul. Ya berzina dan segala, nah itu memprihatinkan ini. Memprihatinkan ya kan, Pak Ustaz tahu sendiri. Nah itu justru membahayakan untuk mudahnya dia terserang COVID, lalu bisa mudah mati dia, meninggal. Nah itu, jadi untuk itu makanya menurut saya memang Pak Ustadz bisa sampaikan lagi pencegahan. Ya, sekali lagi pencegahan kan itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengajarkan pencegahan, bukan mengobati, begitu Pak Ustadz. Tadi dokter bilang makan yang bagus. Memang sesuai perintah Al-Quran ya. Iya. Kita diperintahkan makan yang bagus, yang halal dan bergizi. Iya betul, di dalam surat Al-Baqarah itu disampaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu memang jadi dasarnya kita semua para dokter itu melihat makan itu harus halal dan thayyib. Gitu. Jadi itu ya Pak Ustaz kan lebih ngerti lah itu. Insyaallah. Nah itu mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi landasan kita pencegahan karena ada COVID wabah ini, dan kita harus coba untuk bisa bagaimana hidup kita dimulai dari hidup sehat. Lompat sehat yang sempurna itu masuk itu ya? 4 sehat 5 sempurna itu termasuk ya, di zaman kita dulu memang 4 sehat 5 sempurna jadi satu slogan ya betul. Ya slogan. Hari ini
itu sudah hilang 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi itu ada baiknya. 4 sehat 5 sempurna itu memang makanan yang memang harus dimakan, yang harus kita bisa konsumsi setiap hari. Permasalahannya hari ini harga kebutuhan pokok naik terus. Nah, bagaimana nih kita mengatasi itu kan? Ya, Pak Ustadz Tabroni tahu lah ya gitu kan kondisi ini. Nah, jadi berusaha kasihan orang di rumah memang. gitu Pak Ustadz. Jadi memang yang paling baik Pak Ustadz makan yang murah dan baik, yaitu sayur-sayuran aja. Sayur-sayuran terus yang mengandung protein gitu ya. Juga begitu, misal buah-buahan, ya, buah-buahan murah aja. Salah satunya pisang itu antivirus dia, mencegah meningkat daya tahan tubuh untuk mencegah virus. Pisang apa aja tuh? Pisang apa aja dia? Ada pisang khusus? Sebenarnya pisang khusus nggak, cuma penelitian memang ada beberapa jenis pisang yang bisa dimasukkan kategorikan sebagai pisang yang baik. Salah satu adalah pisang raja bulu atau raja ada satu lagi raja sereh ya. Ya, orang sudah mau biasa tahu makannya. Itu biasanya itu sebenarnya luar biasa itu kandungan zatnya. Terus jeruk ya kita pakai jeruk nipis, jeruk lemon lokal ya, jeruk peras dan semuanya itu bisa dilakukan itu. Jadi itu sebenarnya harus bisa kita konsumsi sedapat mungkin itu, Pak Ustadz. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, ini muridnya diem aja. Gimana? Ada kira-kira ada pertanyaan nggak mau sama Pak Ustadz kebetulan nih? Ada Pak Ustadz atau tanya sama saya? Saya mau nanya sama Pak Dokter nih, apa benar itu saya lihat di internet, kumandang azan itu bisa memperkecil virus COVID-19. Gimana tuh dokter? Jadi gini, kumandang azan itu kan prinsipnya memanggil orang sholat. Kalau getaran dari suaranya itu memang belum diteliti apakah dia bisa melemahkan dari virus itu, belum ada. Dan kalau saya pribadi secara medis belum ada penelitian ke sana. Jadi kalau Nurdin bilang bisa melemahkan atau mematikan, itu belum ada penelitiannya ya. Tapi yang jelas kalau ditanya apakah azan bisa mematikan virus hati yang bisa orang jadi malas sholat, betul. Karena isi dari kata di dalam azan subuh, bismillahirrahmanirrahim, as-salatu khairum minan naum. Itu matiin virus tuh, virus malas namanya. Itu bisa benar ini ya. Bisa itu benar gitu. Tapi kalau untuk COVID belum ada penelitiannya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Terus bagaimana sih cara menanggulangi atau mencegah virus corona ini agar tidak menyebar kemana-mana gitu? Ya tadi saya bilang bahwa Nurdin mungkin memang juga sih baca media agak ketakutan juga ya, takutnya terkena kan. Betul. Jadi memang tadi udah saya sampaikan Pak Ustadz Tabroni, jadi salah satunya untuk mencegah kita terkena COVID-19 adalah dengan menjaga imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh ya, penting itu pertama. Makan kita yang tadi halal dan thayyib. Jadi kalau koruptor, pencuri ya, tengkulak gitu kan, rentenir gitu loh, atau yang bank keliling itu tuh gitu kan, yang bank keliling yang yang bunganya sampai 100% gitu kan, wah luar biasa dalam waktu 1 bulan misalnya gitu. Itu makan seperti itu udah halal, udah nggak sehat ya. Tapi kalau kita makan yang halal dan thayyib, yang halal itu udah bagus, makan kita yang bagus, cari uangnya ya, insyaallah yang aman, berdagang dan segalanya, digaji yang halal. Lalu kita makanan thayyib, maksudnya yang dengan zat-zat yang baik, insyaallah daya tahan tubuh kita bagus. Yang kedua, olahraga. Jadi saya lihat ini Nurdin badannya sterek ya. Wah, jadi kayaknya suka olahraga juga ya? Iya deh. Ya, alhamdulillah ya. Ya jadi menurut saran saya adalah tetap adakan olahraga. Jadi bisa sama santri nih bilang, Pak Ustadz Tabroni mata santrinya bilang olahraga ya, boleh dibuat agenda untuk olahraga gitu. Begitu. Yang ketiga, jangan pikir stres. Karena stres itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Oh gitu Pak. Iya, ada tubuh. Oke, kita Nurdin. Baik Pak. Begitu. Saya minum. Wah, loh kok cuma 2 nih, nggak 3? Saya puasa. Wah, alhamdulillah puasa ya. Jadi lebih rajin ini. Aduh, Pak Ustadz Tabroni nggak puasa ini gurunya ya. Oke kalau gitu. Baik, makasih ya, Ustadz ya. Makasih Pak Ustadz nih minumnya nih. Nurdin makasih. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak juga nih tehnya nih ya pagi-pagi. Ya, jadi gitu Pak Ustadz. Insyaallah saya mohon maaf nih nggak bisa lama-lama Pak Ustadz. Ya. Jadi kebetulan ada panggilan nih. Gak apa, nanti saya ketemu lagi. Nanti saya main dah ke tempat Pak Ustadz ya. Ya gitu ya, Nurdin ya. Siap. Nah, bisa kita main ya. Saya terus minum. Terima kasih. Pak Ustadz. Aduh, sama Ustadz. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.